Seperti yang diharapkan, dia memiliki tubuh yang ekstrem. Shioki, Ayah, Shioki, Paman, bagaimana kabarmu, Paman? Maaf Kakak Ye. Paman berlari terlalu cepat, aku tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, penyakitnya sudah sembuh. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? ayah. Siapa dia? Dia adalah dokter dewa. Yang diundang Xiao Zuan untuk mengobatimu. Dokter Dewa. Biarkan aku memeriksa Nona Li. Baik. Kondisi Nona Li saat ini tidak berbeda dengan orang normal. Dia hanya sedikit lemah itu saja. Ayah, aku merasa jauh lebih baik. Jangan khawatir lagi. Baiklah. Syukurlah kamu sudah pulih. Bapak Le. Nona Li baru saja pulih dari penyakit serius. Dia masih perlu istirahat dengan baik. Mengerti? Kalau begitu Xiaoqi, kamu harus istirahat dengan baik dulu. Ayah akan kembali menemuimu nanti. Baiklah. Dokter Ye, aku tidak bisa bangun sekarang. Ketika aku pulih, aku pasti akan mentraktirmu makan. Kau tidak boleh menolak ya. Ayah, kita harus berterima kasih dengan layak kepada Dokter Ye. Jangan khawatir, ayah akan menangani semuanya. Dokter Dewa, mari kita bicara di luar. Dokter Dewa Ye, mengenai penyakit putriku kali ini, syukurlah kamu ada di sini, terima kasih. Bapak Li, saya tidak berani menerima gelar dokter dewa. Karena kamu adalah teman Xiao Zuan. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Paman Li. Paman. Xiao Zuan, teman yang kamu dapatkan ini, adalah orang baik. Dia luar biasa. Paman aku. Paman, saya akan menuliskan resep untuk Anda. 3 mangkuk air direbus menjadi 1 mangkuk 3 kali sehari. Setelah 7 hari, tubuh Nona Li akan hampir pulih sepenuhnya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah sedikit tanda terima kasihku. Kata sandinya adalah 6 angka 8. Uangnya tidak banyak, tapi jangan diremehkan. Paman. Xiao Zuan dan aku berteman. Bagaimana saya bisa menerima uang dari seorang teman? Tampaknya Dokter Dewa Ye masih dendam karena kelalaianku dulu. Tolong maafkan aku. Kakak Ye, ambil saja ambilah. Terima kasih, Paman. Kalau begitu saya menerimanya tanpa keberatan. Itu benar. Ini ambilah. Ayo duduklah. Duduklah Kakak Ye. Dokter Dewa Ye, di mana kampung halamanmu? Kampung halaman saya adalah Shandong. Shandong. Aku pergi ke sana bertahun-tahun lalu dan sangat merindukannya. Permisi Dokter Ye, ini, apakah kau tertarik untuk datang bekerja di rumah sakit daerah kami? Di sini, kami bisa menawarkan Anda gaji 10.000 per bulan. Tidak tertarik. Ngomong-ngomong Kakak Ye, penyakit sepupuku juga sudah sembuh. Bisakah kita bicara tentang anggur obat sekarang? Anggur obat apa? Paman, nenek moyang Kakak Ye mewariskan resep rahasia. Produk yang dihasilkan berefek sangat luar biasa. Apakah benar semujarab itu? Meskipun Xiao Zuan sedikit melebih-lebihkan, sebagian besar itu benar. Dokter Ye, bisakah Anda memberi saya sebotol anggur obat itu? Sudah habis terjuang dan anggur ini tidak cocok untuk diminum wanita. Tuan Li, saya ada urusan di rumah sakit. Saya akan kembali sekarang.
Kalau begitu saya tidak mengantar Anda. Hati-hati. Dokter Ye, saya akan berkonsultasi lagi saat ada waktu. Tidak ada waktu. Paman Li, anggur obat yang baru saja merawat Nona Li. Setengah botol masih tersisa. Anda bisa mencoba efeknya terlebih dahulu. Paman, saya lihat hari sudah semakin larut. Saya harus kembali. Tinggallah sebentar lagi. Saya masih harus kembali untuk membahas rencana pabrik anggur obat. Baiklah, saya akan meminta seseorang mengantar Anda. Zhao Zuan, tunggu beberapa hari sampai kakakmu merasa sedikit lebih baik. Datanglah lagi. Saya harus secara pribadi mengunjungi tabib Ye. Tentu saja, Paman. Ngomong-ngomong, Paman. Ada satu hal lagi tentang saudara Ye yang belum saya sebutkan. Tepat sebelum saya datang hari ini, saudara Ye dan seseorang bernama Wang Fugui sempat berselisih. Itu adalah kejadian yang cukup besar. Wang Fugui, preman desa di desa saudara Ye. Ya. Kak, jangan mondar-mandir lagi, kamu sudah lelah. Ayo kemarilah dan makan sesuatu. Ini semua makanan kesukaanmu. Saya tahu. Saya akan segera ke sana. Saya akan segera selesai membereskan. Kak, berhentilah merapikan. Saya akan selesai sebentar lagi. Berhentilah merapikan. Ayo kemarilah dan makan. Begitu banyak makanan lezat. Tentu saja. Kita benar-benar harus makan enak hari ini. Oke. Makan ceker ayam. Dan makan leher bebek. Dan makan bebek. Kak, kalau aku makan sebanyak ini, kau akan membesarkanku seperti babi. Aku akan berubah menjadi orang gemuk besar. Bagaimana kalau aku tidak bisa menemukan istri? Kau harus bertanggung jawab atas ini. Selembut ini, makanannya tidak mau mencoba. Ayo, buka mulutmu. Kak. Xi Feng, jangan. Aku sedang datang bulan hari ini. Baiklah. Kak, berikan tanganmu padaku. Xi Feng, kenapa kamu menghamburkan uang membeli barang ini? Benda ini tidak bisa dimakan atau diminum. Kamu akan butuh banyak pengeluaran nanti saat menikah. Tidak apa-apa, aku akan menikahimu nanti. Tidak apa-apa, kalau maharnya lebih sedikit bukan. Aku juga tidak akan bisa menghabiskan uang ini. Nah, kamu bocah nakal. Sayapmu sudah kaku ya? Kamu berani menggodaku sekarang. Kau harus perlahan-lahan membiasakannya mulai sekarang. Besok kau akan pergi bersamaku untuk membeli tanah. Baiklah. Ayah, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Bagaimana mungkin kita bisa? Bukankah anak muda Ye itu ingin membuka pabrik anggur obat? Leluhurnya tidak meninggalkan tanah untuknya. Di mana dia akan membukanya? Bukankah dia menghasilkan uang? Dia bisa membeli tanah di desa. Bodoh. Apa kau pikir ayahmu sudah main-main di desa ini tanpa hasil? Jika ada yang berani menjual tanah kepadanya, mereka melawan keluarga Wangku. Hari ini dia didukung oleh Wei Zuan. Mari kita lihat siapa yang bisa membantunya lain kali. Ayah-ayah adalah orang yang cerdas.
Makanlah kesemek ini. Xi Feng ini sudah keluarga keempat. Secara logika harga yang kita tawarkan tidak rendah. Seharusnya banyak orang yang mau menjual kepada kita. Masalah ini agak aneh. Itu mungkin perbuatan Wang Fugui. Ayo kita akan pergi menemui Paman Liu. Xi Feng, kamu di sini, masuklah dan duduk. Tentang waktu itu, saya benar-benar minta maaf. Paman, apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Kami berdua datang hari ini untuk membeli tanah darimu. Ini tentang mendirikan pabrik anggur obat, kan? Saya sudah dengar semuanya. Ini adalah hal yang baik. Tanahnya sudah siap, hanya saja lahannya sudah ditanami. Tapi saya membeli 2 bidang tanah. Hanya saja belum digarap. Bila perlu saya akan mengalihkannya kepada Anda. Paman, terima kasih banyak. Xi Feng, masih tepatkah waktunya untuk mengolah tanah? Tidak apa-apa, Kak, serahkan padaku, aku punya cara. Baiklah. Biar saya pikirkan. Dari 2 bidang ini yang lebih besar sekitar 100 meter U, yang lebih kecil sekitar 20 mu. Nilainya mungkin sekitar 500.000, lihatlah. Itu bisa, Paman. Kapan Paman bisa membawa kami ke desa untuk menyelesaikan prosedur? Tentu kita bisa pergi sekarang. Terima kasih atas bantuanmu, Paman Yongjun. Kalau begitu mari kita pergi. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo pergi. Berhenti. Kau mau kemana? Wang Fugui, kamu mau apa? Apa yang aku inginkan? Jika aku tidak datang sekarang, bukankah kau sudah menjual tanah ini kepada bocah ini? Wang Fugui, urusan menjual tanah keluarga bukan urusanmu. Di desa Wolong aku bosnya. Aku bilang tanah ini tidak bisa dijual. Jangan ada yang berani membelinya. Ya, hanya kamu seorang lelaki tua bau. Berani menentang ayahku. Kamu hanya mencari mati. Liu Yongjun, sebaiknya kau berpikir jernih. Jika kau menjual tanah ini kepada Yi Shifeng, kau tidak akan bisa tinggal di desa ini lagi. Wang Fugui, saya sudah lama menoleransi Anda. Jangan kira saya takut padamu. Ayo, Shifeng, jangan hentikan saya. Hari ini saya harus memberinya pelajaran. Ayo, ayo. Paman, mereka semua datang untukku. Bekah kau mau membeli tanah ini? Tidak akan. Kecuali suruh kakak Kiwi datang malam ini untuk membantuku. Setelah itu kau bersujud 3 kali kepadaku. Semudah itu. Bajingan tua, kau mencari mati. Kamu yang bermarga Wang Mo Xi Feng bersujud padamu. Sama sekali tidak mungkin. Tak mungkin, tidak ada yang bisa menghadapimu. Di desa Wolong, aku melakukan apapun yang aku mau. Siapa yang berani menentangku? Aku akan membuatnya segera ingat. Xi Feng, bagaimana kalau kita pergi dulu dan mencari tahu masalah ini nanti? Presiden Liu, bagaimana kau punya waktu untuk meneleponku? Proyek desa Wolong ini, aku hampir selesai mendorongnya maju. Aku baru saja bertemu warga lokal yang merepotkan, yang menolak merobohkan rumahnya. Tapi itu akan segera terjadi. Paling lama 3 hari aku akan membuatnya enyah. Anda tidak perlu menindaklanjuti proyek desa Wolong lagi. Saya memberikannya kepada orang lain. Direktur Liu, bukankah kita sudah menyepakati ini? Kau sudah menandatangani kontrak. Meski kontrak sudah ditandatangani tetap bisa dibatalkan. Biaya penalti pembatalan akan ditransfer ke Anda oleh keuangan. Tidak, Direktur Liu, aku. Bukan itu maksudku, bukan itu maksudku. Ya, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang lain. Semua proyek masa depan perusahaan kami tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda. Dan hal yang sama berlaku di kota Yuanhua. Tidak ada yang akan bekerja sama dengan Anda lagi. Direktur Liu, mengapa jadi begini? Seseorang melaporkan Anda kepada pihak berwenang. Pembongkaran paksa dan penggelapan dana publik. Anda akan membutuhkan banyak keberuntungan. Direktur Liu, halo. Ayah, ada apa? Dasar bajingan kecil. Apakah kau yang menyebabkan masalah? Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah. Wang Fugui, kau menindas rakyat jelata. Ini adalah nasib yang pantas kau dapatkan. Bajingan kecil, jangan sombong. Apa menurutmu aku yang mau merobohkan rumahmu? Seseorang akan datang mencarimu. Siapa mereka? Aku tidak akan memberitahumu. Wang Fugui. Sebenarnya siapa yang ingin merobohkan rumahku? Mereka? Aku tidak yakin. Apa identitas mereka?
Mereka memberiku 100.000 untuk merobohkan rumahmu. 100.000. Mereka? Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Ayah. Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Dasar bajingan kecil. Apa kau melemparkan semacam sihir jahat padaku? Bos? Pian yang kami tempatkan di Desa Wolon. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Dia dilaporkan karena pembongkaran paksa rumah pribadi dan menggelapkan dana publik. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Jika ada yang membocorkan rahasia, segera singkirkan mereka. Ya. Bos. Berapa harga ponsel ini? Lihat sendiri semuanya ada di sini. Kau. Bagaimana dengan ponsel ini? Terlihat bagus. Bos. Berapa harga satu set ponsel pasangan ini? 18.800. Bisakah kamu membelinya? Aku ambil ini. Kamu niaga. Keluarkan Ronghua Z90 yang baru tiba. Tuan Mudahu, suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Pacar Anda memiliki selera yang luar biasa. Kami baru saja menerima 2 model ponsel baru. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Mari silakan ikuti saya ke sini. Bos, ini ponsel yang sedang kulihat. Kenapa kalian berdua? Xiaojin, apakah kamu baik-baik saja? Kamu mengenal mereka? Ya, mereka adalah teman sekelas Asema. Namun kami tidak akur. Kakak Tianxing, jika Anda membelikan ponsel ini untuk saya, apapun yang ingin Anda lakukan malam ini, saya akan menyetujuinya. Nah, kamu sudah melihat-lihat begitu lama. Bisakah kamu membelinya? Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Jika kau bisa bicara dengan benar, bicaralah dengan baik. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, pergilah. Aku pasti akan membeli barang ini. Dasar bocah, apakah kamu tahu siapa saya? Siapapun tahu apa hubungannya itu denganku. Aku ambil yang ini. Manajer Zhu, Tuan Mudahu silakan bicara. Lihat betapa miskin dan lusuhnya penampilan kedua orang ini. Bisakah mereka membelinya? Baiklah, saya akan membelinya. 18.800. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Manajer Zhu, bisakah ponsel ini dibeli secara terpisah? Saya baru saja membeli yang baru 2 hari yang lalu. Tuan Mudahu ini. Kedua model ini dijual sebagai paket. Ini tidak nyaman. Kakak Tianxing, ponsel ini terlalu mahal, saya tidak menginginkannya lagi. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka berdua membelinya. Saya masih berniat menepati apa yang saya janjikan hari ini. Manajer Zhu, tolong repot-repot ambilkan saya 1 set yang baru. Saya merasa apapun yang disentuh oleh 2 orang udik itu kotor. Manajer Zhu, kalau saya tidak membeli, orang lain juga tidak bisa. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya. Ya. Apa yang kalian lihat? Kalian berdua cepat pergi. Kalian menghambat bisnis saya. Cepatlah. Manajer Zhu. Tuan ketiga, Anda sudah tiba. Manajer Zhu, keluarkan semua ponsel wanita model terbaru di toko Anda. Terlepas dari mereknya, keluarkan semuanya untuk saya. Ya, Tuan ketiga. Mohon tunggu sebentar. Kakak Steven, mengapa kamu di sini juga? Halo Tuan ketiga. Tuan ketiga, kami juga di sini untuk membeli ponsel. Bos besar sepertimu, apakah kau menjalankan tugas untuk membeli ponsel sendiri? Jangan sebut-sebut itu. Ini karena putri kesayangan saya. Dia bersikeras mendapatkan ponsel model terbaru. Bagaimana menurutmu? Mari kita lihat bersama. Tuan ketiga, kita pernah bekerja sama sebelumnya. Ya, mulai sekarang, jangan panggil saya Tuan ketiga. Kedengarannya terlalu formal. Panggil saja saya kakak ketiga. Tuan ketiga ini, semua model terbaru silakan lihat. Mengapa kamu belum pergi? Ada apa, Manajer Zhu? Tuan ketiga, mohon dengarkan apa yang ingin saya katakan.
Ini yang terjadi. Manajer Zhu. Kemarilah sebentar. Tuan ketiga. Kamu berani memprovokasi kakak Shifen. Tuan ketiga, mohon ampuni hidup saya Tuan ketiga. Saya beritahu Anda. Mulai hari ini Anda dipecat. Keluar. Tunggu Tuan Mudahu. Siapa yang baru saja bilang ponsel ini agak kotor? Mengapa saya tidak bisa membedakannya? Mohon jangan mengolok-olok saya. Saya salah sebelumnya. Saya meminta maaf kepada Anda dengan tulus. Bagaimana kalau begini Tuan ketiga? Di lain hari saya akan mengadakan makan malam rekonsiliasi. Dan secara pribadi meminta maaf kepada Anda. Mohon Tuan ketiga mengabulkan permintaan saya. Saya rasa Anda mendekati orang yang salah. Kalau ingin minta maaf mintalah kepada kakak Shifen. Jika dia tidak memaafkan Anda. Hari ini pintu ini. Saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar. Tuan Ye. Semua yang saya lakukan sebelumnya salah. Saya harap Anda bisa memaafkan saya sepenuhnya. Maafkan saya kali ini. Baiklah, lupakan saja kali ini. Jangan terlalu sombong saat bertindak di masa depan. Terima kasih. Tunggu. Tuan ketiga, apakah ada hal lain? Tidak ada hubungannya denganmu? Ya, siapa namamu lagi? Zhu Jing. Zhu Jing benar. Saya lihat masalah yang melibatkanmu di Golden Trust waktu itu. Kamu belum belajar dari kesalahanmu ya? Saya tahu. Jadi itu semua perbuatanmu. Pertemuanku denganmu membawa kesialan besar. Jalan. Kakak Tianxiang jangan pergi. Tuan ketiga saya salah, saya benar-benar salah. Keamanan syarat dia pergi. Tuan ketiga. Ya. Kakak Shifen. Mari kita pergi ke tempat saya. Biar saya beritahu banyak hal telah terjadi baru-baru ini. Kamu harus membantu saya membereskannya. Ayo pergi. Kakak Shifen. Kakak Kiwi, tempat saya lumayan kan? Mari duduk di sini. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Kiwi, silakan duduk. Kakak Shifen, mari duduk. Bagaimana menurutmu? Kakak ketiga. Saat aku masuk ke sini, rumahmu memiliki tata letak yang luar biasa. Itu akan menjamin kebahagiaan keluargamu dan kekayaan berlimpah. Namun aku perhatikan. Kedua kuda ini punya masalah. Kuda. Ada apa dengan kuda-kuda itu? Kedua kuda ini. Mereka menekan kekayaan dan keberuntunganmu. Jika hanya 2 poin ini itu tidak terlalu penting. Tapi yang kutemukan lebih serius adalah bahwa mereka menimbulkan ancaman signifikan terhadap keselamatan pribadimu. Kakak ketiga, kau pasti tidak membeli barang-barang ini sendiri. Dari mana sebenarnya mereka berasal? Kuda-kuda ini dikirim oleh salah satu dari 4 konglomerat besar di kota Yuanhua, Tuan Muda Lei Potiang dari grup Leishan. Dia bilang dia meminta seorang mastor memberkatinya dan bahwa mereka bisa mengumpulkan kekayaan. Oleh karena itu, kakak ketiga, carilah orang untuk menghancurkan kedua kuda ini. Selain itu, di dalam kuda-kuda ini ada beberapa hal yang sangat menarik tersembunyi. Jika itu yang kamu katakan, apakah grup Leishan berencana melawan saya? Aku tidak jelas tentang urusan grup Leishan. Tapi Lei Potian ini jelas menyimpan niat jahat. Kepala pelayan. Suruh seseorang menghancurkan kuda-kuda itu. Tuan ketiga. Mundur. Ada apa?
Tampaknya pasti ada seseorang yang mendukung Lei Potian. Dia begitu kejam meskipun usianya masih muda. Lain kali saya melihatnya saya pasti akan. Jangan khawatir, kakak ketiga. Lei Potian pasti akan kurus. Sulit. Kekuatan grup Lei Shen sungguh terlalu besar. Sangat mustahil bagi orang kecil seperti kita untuk menggoyahkan mereka. Segalanya berubah, nasib naik dan turun. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Benar. Kakak Shifeng benar. Aku boleh kurang percaya diri pada diriku sendiri, tapi aku tidak boleh kurang percaya diri padamu. Selama pabrik anggur obat kita didirikan, siapa yang akan menang masih belum pasti. Kakak Shifeng, Kakak ketiga ini. Kakak Shifeng, karena kau telah membantuku dengan bantuan sebesar ini. Tentu saja, aku tahu kau tidak kekurangan uang. Tapi setelah pabrik anggur obat kita didirikan, bukankah akan jauh lebih nyaman jika kau punya mobil untuk dikendarai? Terima kasih kakak. Shifeng mengemudilah lebih pelan. Kak, aku baik-baik saja. Jika kau lelah, tidurlah sebentar dulu. Baiklah. Keluarlah kalian semua, selesaikan urusan ini dengan cepat, dan pulanglah lebih awal. Aku tidak menyangka kau berandal begitu bersemangat mencari mati. Siapa yang mengirimmu ke sini? Katakan padaku dengan jujur dan aku bisa melepaskanmu. Apa kau berandal belum? Menyadari situasinya. Sekarang ini bukan tentang apakah kau membiarkan kami pergi, tapi apakah aku dan saudara-saudaraku membiarkanmu pergi. Serang. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Apakah kau ingin mengatakannya di bawah sana? Aku akan bicara, aku akan mengatakan semuanya, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu, segalanya itu adalah Hu Tiansheng. Hu Tiansheng mengirim kami untuk memukulimu. Benar-benar dia. Kembali dan katakan padanya. Apa yang dia lakukan hari ini? Aku Jie Shifeng telah mengingatnya. Enyah. Hu Tiansheng, aku pasti akan membuatmu menyesal telah memprovokasiku. Tidak peduli apa yang kulakukan di masa depan, aku bersumpah untuk menjaga plakat medis seluruh keluarga Ye. Shifeng, sudahkah kamu memutuskan jenis penyakit apa yang akan menjadi fokus utama klinik kita? Aku belum memutuskan itu, tapi aku ingin mendengar saranmu. Bagaimana kalau kita fokus pada ginekologi? Mengapa terutama mengobati ginekologi? Lihat, semua pria di desa kita sudah pergi bekerja. Hanya menyisakan beberapa orang tua dan anak-anak. Bisnis pasti akan bagus kalau begitu. Lagi pula, saat kamu mengobatiku tadi malam, aku tidak merasakan sakit sama sekali, malah rasanya cukup nyaman. Ini lebih efektif daripada obat penghilang rasa sakit. Baiklah, apapun yang Anda katakan akan dilakukan. Baiklah. Dokter Yi. Dokter Yi, Apa yang terjadi padamu? Liu Erfu digigit ular. Tolong selamatkan dia dengan cepat. Cepat bawa dia ke kamarku pelan-pelan. Untungnya dia dibawa ke sini tepat waktu. Dia masih bisa diselamatkan. Kak, tolong ambilkan aku baskom berisi air panas. Oke.
Paman Liu, apakah Anda merasa lebih baik? Saya akan meresepkan beberapa dosis obat lagi untuk Anda. Sekali sehari, rebus 3 mangkuk air hingga tersisa 1 mangkuk. Ini bisa disembuhkan sepenuhnya dalam waktu sekitar 7 hari. Dokter Ye, terima kasih. Shivan, aku pergi terburu-buru hari ini. Saya tidak membawa uang, bisa saya bayar di lain waktu. Paman tidak perlu. Hari ini adalah hari pertama klinik dibuka. Baik membeli obat maupun berobat semuanya gratis. Dokter Ye, kau benar-benar orang yang baik. Kau sama sekali tidak seperti klinik Li. Itu seperti Lisi pelit. Biaya berobat di sana melebihi rumah sakit besar. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, tolong bantu saya mempromosikan. Klinik ini lebih luas di seluruh desa. Keluarga Ye pengobatan Tiongkok. Apa-apaan ini? Kau menyebut ini Kainet? Ya, kakusku terlihat jauh lebih baik dari ini. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tuan Li Xinxin dari Klinik Li di Desa Fenming. Apakah Anda ada urusan dengan saya? Jika Anda tidak ada urusan, silakan pergi. Dasar bocah, kau membuka klinik. Apakah kau mendapat izin dari klinik Li kami? Ayahku datang langsung ke sini untuk menghormatimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Klinik saya dibuka di desa. Apa hubungannya dengan ayahmu? Adik kecil di antara desa-desa kita di sini. Ada perjanjian yang dibuat saat itu. Klinik baru manapun. Keterampilan medis dokter harus bisa tuju oleh klinik-klinik yang sudah ada. Kalau tidak, mudah untuk mencelakakan orang. Benar. Jadi orang macam apapun bisa menjadi dokter sekarang. Jangan bertele-tele saat berbicara. Katakan apa maksud Anda secara langsung. Katakan saja. Kalau begitu saya akan berbicara terus terang. Kami membawa seseorang ke sini hari ini. Kami tidak punya niat lain. Kami hanya ingin memuji keterampilan medis Tuan Ye yang luar biasa. Mohon berikan pencerahan kepada kami. Ini adalah pasien dari desa kami. Jika Anda dapat mendiagnosis kondisinya dalam waktu 10 menit, maka Anda lulus. Kalau tidak, jika Tuan Ye gagal dalam ujian, saya khawatir klinik kecil Anda. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Catatan medis untuk kedua pasien ini. Semuanya ada di laporan diagnosis ini. Selama perkataan Anda cocok dengan isi dokumen ini, kami akan berbalik dan segera pergi. Baiklah. Energi yangnya berlebihan. Api akut menyerang jantung. Baik hati maupun limpa rusak. Dia membutuhkan 3 kian ganse dan 7 kian hule. Direndam dalam air sudah cukup. Kulitnya kuning pucat seperti lilin. Ki jantung lemah dan mengambang. Dia mungkin menderita cacar air. Gosokkan sang jinhua yang dicampur anggur itu sudah memadai. Dia bisa tahu hanya dengan melihat. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah dokter ajaib? Ayah, bukankah dia salah tentang segalanya? Li dan Yu mengalami kerusakan hati. Cacar air. Mustahil, sama sekali mustahil kau curang. Anda sudah setua ini. Bisakah Anda menggunakan otak Anda saat berbicara? Anda yang menetapkan soal ujian. Dan jawabannya ada di tangan Anda. Kemana saya harus pergi untuk menyontek? Ayah, apa yang kita lakukan? Selamat Tuan Ye. Kau telah lulus ujian. Namun kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Mari kita pergi. Ayo pergi-pergi. Ayah, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Biarkan saja, bagaimana kita bisa membiarkannya. Di antara desa-desa kita, hanya ada klinik Li kami. Yi Shifeng. Yi Shifeng. Kau Yi Shifeng, keluar sini. Apa yang Anda lakukan di sini lagi? Kami datang kali ini untuk membantu klinik keluarga Ye Anda. Ini adalah perjanjian. Setelah Anda menandatanganinya, klinik keluarga Ye Anda
akan menjadi bagian dari klinik Klanli kami, sebagai cabang. Tidak perlu, klinik keluarga Ye kami. Tidak perlu menjadi anak perusahaan klinik manapun. Jangan menolak kebaikan, lalu memilih hukuman. Menyetujui persyaratan kami akan menguntungkan Anda. Saya terlahir dengan sifat keras kepala. Saya tidak tahu cara tunduk. Belum bisa dipastikan siapa yang akan kalah. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Serang. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda masih berkelahi? Kami tidak berkelahi. Enya. Si Feng, kamu baik-baik saja? Kakak, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Chiefan, Paman, saya baru saja akan mencari Anda. Saya sudah selesai membersihkan 2 bidang tanah itu untuk Anda. Ini sisa pembayaran untuk pekerjaan itu, silakan hitung. Paman tolong simpan uang ini untuk saat ini. Akan ada banyak hal di kemudian hari yang akan membutuhkan bantuan semua orang. Itu juga tidak apa-apa. Setelah kita memiliki tanah itu, kita bisa mulai membangun pabrik. Semua orang menunggu pabrik anggur obat di tangan Anda. Dibangun. Ini akan segera selesai, Paman. Kakak. 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 Chifen, kenapa kamu pulang sangat cepat hari ini? Kakak saya tidak banyak pekerjaan hari ini. Jadi saya pulang lebih awal. Lanjutkan saja. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Ada apa? Sepertinya tidak ada yang berubah di sini. Kakak. Halo, ada hal penting yang ingin Anda sampaikan. Ada apa? Saya tidak merusak kesenangan Anda kan? Jika Anda terus mengoceh, saya akan menutup telepon. Baiklah, saya tidak akan menggoda Anda lagi. Anda ingat pria bernama Wang Yutao itu kan? Dia mengadakan reuni kelas. Saya dengan Ai Feixuan juga akan datang. Saya ingat, Anda dan si cantik kelas ini, teman sebangku Anda. Dulunya memiliki hubungan yang sangat baik. Bisnis keluarga mereka, tampaknya baru-baru ini, mengalami masalah. Apakah Anda ingin pergi dan menjenguknya? Kirimkan saya waktu dan lokasi untuk besok. Si Feng ini sudah larut. Aku akan kembali ke kamarku untuk tidur. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Kakak saya harus pergi ke kota kabupaten besok. Apakah Anda ingin The ikut film dengan was saya? translated Aku tidak akan and pergi. narrated by Beberapa Emmy. bibi sudah mengatur untuk datang besok mengambil obat. Aku akan pergi sekarang. Bisnis keluarga saya bergantung pada mantan ketua kelas. Hanya sepatah kata darinya. Bukankah itu Yi Shifeng? Benar-benar Anda, apakah seseorang mengundang Anda? Bukankah Anda memanggil saya untuk datang? Mengundang Anda bagaimana mungkin? Jangan bilang Anda mendapat informasi orang dalam dari suatu tempat dan datang ke sini untuk menumpang makan dan minum. Kita semua teman sekelas. Jangan bicara seperti itu, Yi Shifeng. Kalau sudah datang silakan masuk dan duduk. Sudahlah, kalian duluan saja. Saya pergi. Karena Anda sudah di sini. Mari minum bersama kami. Hari ini ketua kelas yang membayar semuanya di sini. Tidak perlu khawatir. Saya tidak ikut. Yi Shifeng. Hari ini Ai Feixuan juga akan menghadiri reuni kelas ini. Tidakkah Anda ingin melihat teman sebangku lama Anda? Baik. Kurasa pada akhirnya saya akan ikut dengan kalian. Anda baru saja menolak beberapa saat yang lalu. Tetapi sekarang setelah Ai Feixuan disebutkan, Anda langsung setuju. Benar-benar katak yang mendambakan daging angsa. Saya juga dengar, keluarga Ai Feixuan akhir-akhir ini tidak begitu baik. Jika dia datang hari ini, mungkin mimpinya akan menjadi kenyataan. Jangan bicara seperti itu.
Karena hampir semua orang sudah di sini, mari kita masuk ke dalam. Semuanya silakan pesan apapun yang kalian mau. Ketua kelas, apakah ini kartu emas untuk hotel ini? Katanya Anda perlu mengeluarkan jutaan untuk itu. Bukan apa-apa. Ketua kelas, berapa penghasilanmu sebulan sekarang? Beritahu kami untuk memperluas wawasan kami. Mungkin 2 atau 3 juta. Tapi saat ini aku sedang menegosiasikan sebuah proyek. Kalau berhasil, hasilnya minimal 3 kali lipat. Itu luar biasa, ketua kelas. Ketua kelas benar-benar punya kemampuan. Ayo mari kita bersulang untuk ketua kelas yang hebat. Terima kasih ketua kelas atas jamuanmu yang murah hati. Terima kasih semuanya sudah datang. Jika kalian butuh sesuatu di masa depan, datang saja temui aku, oke? Itu bagus. Ayo. Yi Shifeng, apakah makanannya tidak sesuai seleramu atau bagaimana? Sumpitmu tidak bergerak dan kamu tidak minum anggurnya. Sebotol Lafwit 82 ini disiapkan secara khusus oleh Ke untuk kalian semua. Ini sangat langka. Ayo, aku akan bersulang denganmu. Permisi. Saya tidak minum alkohol. Yi Shifeng, kamu tidak punya sopan santun. Tidakkah kamu tahu siapa dirimu? Kamu bahkan tidak mau menghormati ketua kelas. Bunga kelasku yang cantik akhirnya tiba. Kamu benar-benar membuat kami menunggu. Yi Jifeng, kenapa kau ada di sini? Kau tidak menghubungiku selama bertahun-tahun ini. Apa kau melupakanku? Teman lama saya tidak akan berani melupakan Anda. Ketua kelas, aku datang sesuai janji. Apa yang perlu kulakukan supaya kau mau meminjamiku 2 juta? Aku pikir bunga kelas A yang hebat. Hanya peduli bertukar basa-basi dengan teman lama dan melupakan perjanjian kita. Ketua kelas, kau bercanda. Syaratku sangat sederhana. Jadilah pacarku selama 1 bulan. Dan aku akan meminjamkanmu 2 juta. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa meminjamkanmu uang sebanyak itu. Aku setuju. Tunggu. Apa yang terjadi? Apakah Anda sangat membutuhkan uang sekarang? Ya, Bisakah atau tidak beri aku jawaban yang jelas? Aku sangat sibuk. Anda tidak perlu memohon padanya. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Yi Shifeng, beraninya kamu. Apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? Apakah kamu tahu berapa jumlah 2 juta? Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang penting? Apakah kamu tahu siapa dirimu? 2.020.000 saja mungkin tak sanggup. Ini. Yi Shifeng, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka hanya demi menjaga muka kamu akan bertindak sejauh ini. Aku yakin di dalam kartu bankmu bahkan tidak ada 20.000. cukup. Terlepas dari berapa banyak uang di kartu ini, itu adalah isyarat tulus dari Yi Jifeng. Itu jelas lebih baik daripada seseorang sepertimu, bajingan yang memanfaatkan orang saat terpuruk. Yi Jifeng, terima kasih. Anda banyak membantu saya saat kita masih sekolah dulu. Apakah Anda punya mobile banking? Pergi cek saldonya. $5 juta. Ini terlalu banyak. Ambil saja, ini uang yang datang dengan mudah. Yi Shifeng, kakak Fem. Bagaimana tepatnya kamu mendapatkan uang ini? Cara menghasilkan uang ini? Beritahu kami agar kita semua bisa kaya bersama. Zhang Yilong. Dasar oportunis. Kamu tidak takut uang itu diperoleh secara tidak sah? Di sini terlalu bising. Mari kita pindah ke tempat lain. Oke. Dokter Dewa Yi, apa yang kamu lakukan di sini? Lama tidak bertemu Paman Li. Ya sudah lama sekali. Akhir-akhir ini Zhao Qi terus-menerus menyebutmu.
Dia terus bersikeras mengundangmu makan di luar. Bagaimana kesehatan Nona Li? Pulih akhir-akhir ini. Setelah meminum obatmu penyakitnya hampir sembuh total. Terima kasih. Paman Li, Anda terlalu baik. Praktik kedokteran adalah kewajiban saya. Semua biaya untuk ruangan pribadi ini akan dibebankan ke akunku. Siapa dia? Kamu tidak mengenalnya. Dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di kota kita, Li Junlong. Paman Li, Xiao Wang ada di sini juga. Apakah ini perkumpulan teman-teman? Teman-teman sekelas lama, perkumpulan teman sekelas lama. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Pesanan itu akan diberikan kepada keluarga Wangmu. Mengapa membuatnya begitu rumit bolak-balik? Baiklah, aku tidak akan mengganggu reuni teman sekelas RU. Aku harus permisi sekarang. Paman Li, biarkan saya pergi bersama Anda. Tidak ada yang pantas saya buang waktu di sini. Apa yang terjadi? Saya baru saja mengalami keahlian Tuan Muda Wang memanfaatkan orang yang jatuh. Teman lama ini. Saya benar-benar tidak berani memprovokasinya. Dasar bajingan. Kamu benar-benar mencoreng reputasi keluarga Wangmu. Paman Li, aku tidak. Jangan panggil aku Paman Li. Aku tidak punya keponakan yang bejat moralnya sepertimu. Aku beritahu kamu, bisnis keluarga Wangmu, grup Junlong, kami tidak akan lagi bekerja sama dengannya. Lebih jauh lagi, hari ini, kamu harus memberiku penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak, aku jamin bahwa keluarga Wangmu mulai sekarang tidak akan bisa bertahan di kota kabupaten ini. Tidak, Paman Li, tolong jangan. Ye Shifeng, aku salah. Aku gagal mengenali betapa pentingnya dirimu. Tolong maafkan aku. Anda salah orang. Dia yang seharusnya Anda mintai maaf, bukan saya. Ai Feixuan. Aku hilaf. Kamu bermurah hatilah. Tolong maafkan aku, oke? Nona Ai. Aku benar-benar tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku saja? Maafkan saya benar-benar salah. Kau harus pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Di masa depan lebih berhati-hati sekarang, ingat. Dokter Dewa Ye, jika terjadi sesuatu di masa depan, telepon saja saya. Jika tidak mencari Xiao Zuan juga bisa. Jika sempat, jangan lupa berkunjung ke rumah saya. Saya ada urusan sekarang, jadi saya akan pergi duluan. Paman Li, hati-hati di jalan. Teman lama, biar aku antar kau pulang. Baiklah. Kunci mobil. Nona Ai yang cantik. Berhenti menangis sekarang. Kalau kau terus menangis, kau tidak akan cantik lagi. Saya minta maaf, saya kehilangan kendali. Bukan apa-apa. Itu. Apa sebenarnya yang terjadi di rumahmu? Halo. Apa? Kau baik-baik saja. Baik. Kakek-kakek tiba-tiba sakit parah. Yi Jifen, bisakah kau mengantarku pulang? Oke, kebetulan aku tahu sedikit tentang pengobatan. Mungkin ini bahkan bisa berguna. Bukankah ini kakak sepupu? Angin apa yang membawamu kembali ke sini? Bukankah dulu kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa kamu tidak akan kembali lagi? Wei, aku kembali untuk menjenguk kakek. Berhentilah berpura-pura peduli di sini, itu menjijikkan. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Begitu tuan tua tiada, keluarga Ai akan dikuasai oleh ayahku. Jangan berani-berani menyesalinya nanti. Minggir, anjing yang baik, tidak menghalangi jalan. Dari mana datangnya orang udik yang tidak tahu diri ini? Usir dia. Berani. Tuan Yi adalah orang yang kundang. Coba sentuh dia.
Kakak sepupu sedang merasa protektif. Ngomong-ngomong, sejak kamu meninggalkan keluarga ini, seleramu benar-benar menurun drastis. Di mana kamu menemukan pria liar seperti ini? Atau mungkin, pria ini diranjang, memiliki keterampilan yang luar biasa. Kau, Menyingkir. Tunggu apa lagi? Serang dia. Jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Ayo pergi. Sampah tak berguna. Gagal. mengenai masalah hari ini, aku tak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Bukan apa-apa, jangan sebut-sebut itu. Kami adalah teman sekelas lama. Hanya teman sekelas. Awas. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Ayah, apakah kita akan membiarkan masalah ini begitu saja? Mana mungkin. Orang udik ini dan gadis celaka ini, saya tidak akan mengampuni satu pun dari mereka. Tuan tua, Anda memaksa saya. Xiao Xuan, kamu kembali. Kamu bahkan tidak bilang akan kembali. Untungnya saya membawa hadiah untukmu. Sile itu aku tidak akrab denganmu. Berikan saja benda ini kepada yang berhak menerimanya. Berhentilah menyia-nyiakan usahamu padaku. Dan biar ku beritahu. Jangan panggil namaku. Aku merasa jijik. Xiao Xuan, saya benar-benar menyukaimu. Saya benar-benar mencintaimu. Saya mohon tolong beri saya kesempatan ya. Singkirkan wajah munafikmu itu. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Jika kau tidak mencoba mencaplok grup E kami, apakah kau masih akan bertingkah begitu patuh? Xiao Xuan, hentikan kekonyolan ini. Kemarilah. Nak, kamu mau melawanku? Apa kamu tidak tahu siapa saya? Lepaskan saya sekarang juga. Aku tidak peduli siapa kau. Aku melihatmu tidak lebih dari seekor lalat. Nak, saya tidak peduli siapa kamu. Dengan hak apa kamu mencampuri urusan antara Xiao Xuan dan saya? Karena dia adalah pacarku. Saya benar-benar mencintaimu. Sudah berkali-kali ku bilang padamu, mustahil bagiku untuk bersama bajingan sepertimu. Tidak sekarang, tidak nanti, dan tentu saja tidak di masa depan. Bisakah kamu tidak berbicara sekasar itu? Keluarga Lei Kame dan keluarga Ai kamu. Jika kita bersatu, seluruh kota Yuanhua akan berada di bawah kendali kita. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan bersama. Itu jelas lebih baik daripada bocah celaka ini kan? Sudah berkali-kali ku bilang padamu, aku tidak akrab denganmu, tidak akrab, sangat tidak akrab. Nak, lihat situasi ini dengan jelas. Di samping Xiao Xuan, tidak sembarang orang pantas untuk berada di sisinya. Anda benar sekali. Di samping Xiao Xuan, seharusnya tidak ada orang biasa-biasa saja. Tapi lalat-lalat yang mengganggu itu, tampaknya bahkan kurang memenuhi syarat. Nah, jangan berbicara terlalu mutlak. Kamu akan menyesalinya. Xiao Xuan ini juga pertama kalinya aku di sini. Apakah ada makanan enak di sini? Apakah ada yang bisa kau rekomendasikan? Kurasa ada restoran katak banteng di depan. Kurasa itu cukup bagus. Ayo kita makan di sana. Katak banteng terdengar bagus. Katak banteng ahli memakan lalat pengganggu. Itu dia. Aku memberitahu kalian semua. Hari ini kalian berdua bajingan tidak akan pergi kemana-mana. Jangan tunjukkan belas kasihan. Kalau mereka dibunuh, aku yang menanggung akibatnya. Ya, bos. Nah, masih ada waktu bagimu untuk memohon ampun. Jika kamu berjanji tidak akan mengganggu Xiao Xuan lagi, aku akan mengampuni nyawamu. Sebenarnya siapa kamu? Kau bocah, kau punya nyali. Sebutkan namamu. Apa aku harus takut padamu? Namaku Ye Sifen. Jika kau punya kemampuan, hadapi aku. Ayo pergi.
Kakak, apakah kita akan membiarkan masalah ini begitu saja hari ini? Tepat, kakak, kita tidak boleh membiarkannya. Bagaimana mungkin masalah hari ini diselesaikan seperti ini? Kapan aku Lei Hao pernah rugi sebesar ini? Aku memberitahu kalian berdua. Kejadian hari ini, meski membusuk di perutmu, jangan pernah membicarakannya. Mengerti? Ai Feixuan, kamu tidak akan lolos dari genggamanku. Bangun, apa yang harus kulakukan? Cepat bangun, saudara. Nat, bagaimana kabarmu? Masih tidak ada rasa. Ayah harus membantuku mencari solusi. Aku masih muda. Pasti dia Ye Shifeng yang melakukan trik ini. Ayah, bantu aku membalas dendam. Menilai dari kondisi denyut nadi, penyakitnya sudah akan membaik. Sesuai dengan resep yang kuberikan padamu terakhir kali, 2 kali sehari, Anda akan pulih sepenuhnya dalam 3 hari. Baiklah, terima kasih Dr. Yi. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Shifeng, hentikan menerima pasien sebentar. Lokasi konstruksi telah menghentikan pekerjaan. Apa? Paman, cepat bawa aku melihat. Tidak ada gunanya. Mereka tampaknya memiliki semacam kontrak di tangan. Para pekerja tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Semua orang takut menimbulkan masalah. Jadi mereka semua kembali lebih dulu. Kami legal dan patuh. Apa yang perlu ditakutkan? Kita sedang membangun pabrik sekarang untuk menjadi kaya. Beberapa orang pasti cemburu ketika melihat ini. Pikirkah, apakah kamu menyinggung seseorang? Ye Shifeng. Ye Shifeng, keluar sini. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Ye Shifeng, kau bukan palsu. Kau telah sangat merugikan banyak orang. Bawa orang itu ke sini. Liu Erfu kemarin lusa. Apakah dia datang kepadamu untuk berobat? Benar sekali. Dia diresepkan obat tepat di sini olehmu. Dan sekarang orangnya jadi seperti ini. Ye Shifeng, kau pembunuh. Kedokteran tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga moralitas yang luhur. Awalnya, aku berpikir bahwa keluarga Yemu masih memiliki penerus. Tapi aku tidak pernah menyangka keterampilan medismu begitu buruk. Bagaimana kamu bisa mengklaim dia meminum obat kami? Dan berakhir seperti ini. Mana buktinya? Liu Erfu dalam keadaan seperti ini, dan kau masih menuntut bukti. Kau mau menyangkal tanggung jawab. Kalau begitu aku bisa bilang kamu menjebak kami. Jangan khawatir selama kau bekerja sama sepenuhnya. Saya akan menyelidiki kebenaran masalah ini secara menyeluruh. Kami tidak akan membiarkan satu penjahat pun lolos. Dan kami juga tidak akan salah menuduh satu orang baik pun. Bertele-tele lagi sama seperti terakhir kali. Katakan saja langsung. Apa tujuan kunjunganmu? Ini sangat sederhana. Kami tidak akan meminta banyak. Anda hanya perlu membayar kompensasi 2 juta. Dan juga wanita di sebelah Anda. Menghabiskan 1 malam bersama saya. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Kau bermain apik. Apakah Anda marah sekarang? Pukul saya, kalau begitu. Saya berdiri tetap di sini tidak bergerak. Apakah Anda punya nyali untuk memukul saya? Ye Shifeng, praktik Anda telah menyebabkan kematian. Dan sekarang Anda memukul orang. Bukankah kau menyuruhku memukulmu? Saya tidak akan membuang waktu berdekat dengan Anda. Jika hari ini Anda gagal membuktikan diri tidak bersalah, saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda. Siapa bilang dia sekarat? Masih belum pasti siapa yang sebenarnya akan ditangkap polisi. Apa sebenarnya kebenarannya? Biarkan dia bicara sendiri. Ye Shifeng, apa yang Anda coba lakukan? Pembunuhan. Pembunuhan. Dokter Ye, Anda menyelamatkan saya. Dokter Yi, ini semua salahku, aku minta maaf. Ini semua direncanakan oleh Li Xinsir dan kelompoknya. Anakku berutang uang pengobatan pada mereka. Aku disuruhnya bersekongkol untuk menjebakmu. Dia jelas mengatakan itu hanya obat anti diare biasa. Aku tidak pernah menyangka itu racun mematikan. Anda. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Kau binatang buas, kau hewan. Shifeng, apa kita akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Jangan khawatir, Kak. Mereka tidak akan hidup lebih lama lagi.
Tidak ada hal buruk yang akan terjadikan. Halo kakak ketiga, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Si cantik kecil. Kau akhirnya jatuh ke tanganku hari ini, bukan? Aku akan memastikan kau bersenang-senang malam ini. Si cantik kecil. Aku suka temperamen sepertimu. Malam ini aku akan membuatmu merasa nyaman. Aku datang. Kakak kelima, kakak keenam. Pegang pelacur bau ini untukku. Kau berani menendangku. Tenanglah. Lehau. Kau bajingan tercela. Bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan memaafkanmu. Kau ingin menjadi hantu. Aku akan menjadikanmu hantu yang penuh nafsu. Kemarilah sayang kecil. Apakah aku berhalusinasi? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Maaf teman lama. Aku terlambat. Jifeng, Kalian binatang. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kakak kelima, kakak keenam. Apakah kalian berdua hanya tidak berguna? Orang mati tidak perlu tahu sebanyak itu. Ye Zivel, apakah kau tahu untuk apa kedua orang itu ada di sini? Mereka adalah ahli yang secara khusus aku sewa untuk berurusan denganmu. Kau menginginkan nyawaku. Kau belum punya kemampuan. Aku akan menyediakan untuk kalian saudara-saudara. Apakah kalian berdua di sini hanya untuk makan? Atau kalian di sini untuk menonton pertunjukan? Patahkan lengan dan kaki bocah ini untukku. Kemudian tepat di depannya, aku akan benar-benar menikmati putri sulung keluarga Ai. Setelah perbuatan itu selesai, kalian berdua akan dibayar 1 juta per orang. Cepat serang. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kau bocah kecil, untungnya aku masih punya trik tersembunyi. Kalau tidak aku akan benar-benar jatuh ke tanganmu hari ini. Apakah kau tahu apa ini? Ini adalah jimat legendaris. Selama aku menggerakkannya sedikit seperti ini, kamu akan di dunia ini lenyap sepenuhnya. Jika kamu pintar, berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras kepadaku. Setelah aku puas bersenang-senang, jika suasana hatiku sedang baik, aku bahkan mungkin mengizinkanmu mencuci panci. Benarkah begitu? Apa yang kau coba lakukan? Kau memaksaku. Aku peringatkan kau. Jangan main-main. Aku adalah anggota grup Leishan. Jika kau berani menyentuhku, kau juga tidak akan hidup tenang. Grup Leisen. Aku akan menunggu. Biarkan mereka datang kapanpun mereka mau. Aku tahu, lepaskan aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jifeng, aku merasa sangat tidak nyaman. Xiao Zuan. Xiao Zuan, kamu baik-baik saja? Xiao Zuan, Xiao Zuan. Xiao Zuan. Xiao Zuan, jangan seperti ini Xiao Zuan. Xiao Zuan. Xiao Zuan. Aku sudah membersihkan obat itu dari tubuhmu. Meskipun tubuhmu sangat lemah saat ini, selama kau beristirahat dengan baik, kau akan pulih dengan cepat. Jifeng, terima kasih. Xiao Zuan, istirahatlah yang baik. Halo Nona. Ini
ini adalah pakaian yang dibelikan pacarmu untukmu. Apakah Nona membutuhkan bantuan lain? Nona juga bisa memberitahuku. Terima kasih. Aku merasa sedikit tidak enak badan sekarang. Bisakah kau membantuku pergi mandi? Pelayan. Nanti bantu saya buka pintu kamar sebelah. Saya akan mentransfer uang ke ponsel Anda nanti. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Tuan, meskipun ini adalah urusan pribadi Anda, saya pikir Anda harus tetap lebih lembut terhadap nona muda di kamar. Kakak ketiga, kenapa Anda tiba-tiba ada di sini? Aku benar-benar sangat penasaran. Wanita macam apa sebenarnya yang berhasil memenangkan hatimu dengan begitu mudah dan bisa membuatmu begitu marah demi dirinya? Kakak Shiven, kapan aku bisa bertemu kakak iparmu? Penampilan, aku benar-benar sangat penasaran. Kakak ketiga, Anda salah paham. Sebenarnya, Jifeng, sekarang tidak ada masalah besar. terima kasih Jifeng. The film was translated Sama-sama. and narrated Hey, by M Media. Aku beritahu kalian berdua, kalian pasangan muda. Bisakah kalian mempertimbangkan perasaan kami para orang tua? Kakak ketiga, jika Anda iri, Anda juga bisa bertindak. Selain itu, penggemarmu mengantre hingga ke rumahmu. Jangan berani-beraninya memprovokasiku. Mungkin dalam waktu kurang dari 2 hari, kakak ketiga akan mencarikanmu seorang kakak ipar, percaya atau tidak. Saya percaya. Ya, ini IFX1, teman sekelas saya di SMA. Keluarganya menjalankan kota makanan. Saya masih butuh bantuan kakak ketiga dan Wei Zuan untuk membantu mengurus semuanya. Jangan khawatir, urusan keluarga Ai serahkan pada kami. Baiklah, terima kasih kakak ketiga. Tuan muda, bagaimana hasilnya? Dokter bilang tuan muda kedua benar-benar gila. Sepertinya adikku yang bodoh. Kali ini benar-benar mengalami kejatuhan besar. Namun, meskipun dia bodoh, dia tetap adikku. Biarkan Cigui bergerak. Lakukan dengan bersih. Ya, Jifeng, apakah itu kamu Shifang? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? kecantikanku yang agung. Siapa aku tidak penting. Yang paling penting adalah, aku akan menjadi suami baikmu. Dasar cabul sialan. Beraninya kau. Shifen, Shifen. Sialan. Sialan. Kau pasti bosan hidup. Merusak kesenanganku. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yi Shifeng. Jadi jalang bau ini adalah kekasih matimu. Sempurna. Nanti, setelah aku menaklukkanmu, aku pasti akan tepat di depanmu. Bersenang-senang bermesraan. Kak, serahkan tempat ini padaku. Saya akan memastikan tindakanmu akan ada harganya. Jangan bicara besar dengan begitu percaya diri. Sebentar lagi, semoga nanti kau masih berani berkata demikian. Omong kosong tak tahu malu. Berlagak, kau bocah bau. Mati kau. Bocah bau. Aku meremehkanmu. Siapa kau sebenarnya? Siapa saya bukan urusanmu. Kau hanya perlu jujur menjawab beberapa pertanyaan saya. Mungkin aku akan meninggalkan jasadmu utuh. Bocah bau, jangan terlalu sombong. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sakit. Otak, siapa sebenarnya yang sakit? Kau mau bicara atau tidak?
Aku akan bicara. Lepaskan saja, dan aku akan mengatakan apapun. Bicaralah. Kau sebenarnya siapa? Siapa yang mengirimmu, dan siapa yang mengajarimu keterampilan amatir ini? Kau bocah, aku tidak menyangka ini. Aku salah menilaimu. Namun, jika kau ingin mendapatkan jawaban yang kau cari dari mulutku, bermimpilah. Aku benci. Jangan bicara terlalu cepat. Kau yakin tidak mau memberitahuku? Aku sama sekali tidak akan memberitahumu. Tentu saja aku yakin. Aku adalah seorang pembunuh bayaran. Tuan Muda Group Leishan mengirimku untuk mengambil nyawamu. Kung Fuku merupakan teknik pamungkas pemberian organisasi. Itu adalah Lei Potian. Hei, apa yang baru saja kau katakan padaku? Jadi kau hanyalah seorang amatir. Baiklah, berhenti membuang waktu saya. Saya akan mengirimmu ke kematianmu. Kau bocah. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Aku beritahu kau, belum pasti siapa yang akan mati di sini hari ini. Kak, Shi Feng cepat pergi. Yi Shifeng, apakah kau merasa saat ini bahwa kau benar-benar lemah? Apakah anggota tubuhmu mati rasa? Aku akan menyiksamu dengan parah. Wanita cantik, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kekasih kecilmu. Aku hanya akan melumpuhkan anggota tubuhnya. Mari kita mengobrol dengan baik bersama. Pergi ke neraka. Mustahil. Sama sekali mustahil. Kau jelas-jelas meminum bubuk pelemah ototku. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Mustahil. Siapa kau sebenarnya? siapa saya? Saya dari desa Wolong. Hanya seorang dokter desa kecil. Jika kau membunuhku, apa kau tidak takut organisasi di belakangku akan membunuhmu? Jadilah orang yang lebih baik di kehidupanmu selanjutnya. Aku mohon padamu. Shivan, Kak, bagaimana keadaanmu? Ketua Sekte, hantu merah sudah mati. Sepertinya Ye Shifang ini benar-benar punya kemampuan. Keluarga Ye dari pengobatan dan seni bela diri. Sepertinya warisan keluarga Ye dari masa lalu telah jatuh ke tangan bocah ini. Iblis hitam, pergi tangkap bocah itu dan bawa dia kembali padaku. Ya. Shifang, kami punya petunjuk untuk mendirikan pabrik. Paman Yongjun, jangan terburu-buru, bicaralah perlahan. Waktu mendesak. Mari kita bicara di jalan, ayo kita pergi. Ye Shifang, lama tidak bertemu. Wang Xicheng, apa yang kau lakukan di sini? Liu Yongjun, tak lama kita tak bertemu kamu sudah berubah sombong. Saya di sini hari ini untuk membahas urusan serius. Kamu hanya anak yang hilang. Cepat pulang. Coba katakan itu padaku lagi. Bukankah seharusnya kita membahas urusan serius? Cepatlah, saya sedang terburu-buru. Jangan sombong bocah. Sebentar lagi kamu akan memohon pada kami. Tuan Ye. Lama tidak bertemu. Benar, saya lupa memperkenalkan diri terakhir kali. Saya adalah Sekretaris Direktur Lei Potiang dari Grup Leishan. Tuan muda kami. Sudah lama mengagumi Tuan Ye.
Jadi kau hanyalah seekor anjing penjaga. Kamu, Kembalilah. Dan beritahu Tuanmu dari Potianmu bahwa cepat atau lambat saya juga akan berurusan dengannya. Ye Zive, apakah kamu pikir kamu punya kemampuan untuk menentang tuan muda kami? Saya beritahu kamu, jangan pernah berpikir untuk membangun pabrik itu. Saya ingin lihat siapa di kota Yuanhua yang berani melawan grup Lei Shen kami. Mari kita pergi. Selamat tinggal. Shifang ini, Paman jangan khawatir. Saya akan menanganinya. baiklah. Kakak Ye, masalah ini benar-benar sedikit merepotkan. Dalam beberapa tahun terakhir grup Lei Shen berkembang pesat. Itu sudah menjadi kekuatan nomor 1 di kota Yuanhua. Namun saya bisa mendiskusikannya dengan paman saya. Mungkin ada cara lain. Oke. Halo. Terima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali. Apa kamu sempat aku mau mentraktirmu makan? Oke. Apa yang membuatmu memutuskan untuk makan di sini? Ini adalah restoran yang dibuka oleh keluargaku. Restoran ini menyajikan hidangan khas lokal. Rasanya cukup enak. Kupikir aku akan membawamu ke sini untuk mencobanya. Jika Anda ada urusan silakan saja sibuk. Jangan khawatirkan saya. Anak muda, apakah Anda sendirian? Sendirian. Aku sampai tak punya teman untuk minum anggur. Maukah Anda berbagi beberapa cangkir dengan orang tua ini? Silakan saja. Pelayan bawakan sekotak bir dan pastikan birnya dingin. Tuan tua. Ada beberapa hal yang ragu untuk saya katakan. Katakan saja. Di tubuh Anda. Saya melihat 2 luka lama di perut bagian bawah dan pinggang Anda. Saya khawatir minum alkohol akan memperburuknya. Siapa Anda? Saya hanyalah seorang dokter desa yang rendah hati. Berkat restu leluhur saya sedikit memahami kebenaran di baliknya. Jika tebakan saya tidak salah, Anda menyelinap keluar untuk minum bukan? Anda benar. Anak-anak nakal itu. Mereka hanya suka mendengarkan omong kosong dokter itu. Semua minuman keras disembunyikan di gudang bawah tanah saya. Bukankah itu sebabnya saya harus menyelinap keluar hanya untuk minum? Tetua, apakah penyakit Anda belum diobati? Sudah, tapi tidak ada gunanya. Jifeng, apakah ini produk yang kau dan Ken Jian kembangkan? Tidak. Ini adalah formula baru yang saya kembangkan. Ini sangat cocok sebagai anggur meja. Saya secara khusus membawanya untuk dicoba. Aku mengerti. Silakan duduk sebentar. Aku akan membantu memotong sayuran di dapur. Anak muda, selera Anda bagus. Kami adalah teman sekelas lama. Tuan tua ini. Cobalah. Saya pikir anggur kamu jauh lebih baik daripada bir dingin itu. Jauh lebih unggul. Anggur yang enak. Ayo, tuangkan sedikit untuk orang tua ini. Bagaimana tidak burukan? Anggur yang enak, anggur yang enak. Kemasannya tidak terlihat istimewa. Tetapi anggurnya sendiri luar biasa. Ayo tuangkan cangkir lagi. Tuan tua, sebenarnya penyakit Anda tidak sulit diobati. Saya harap bisa memeriksa Anda saat Anda sempat. Tidak perlu saya tahu Anda mengerti sedikit tentang obat-obatan. Saya sudah menyerah pada penyakit saya sendiri. Jika itu nyaman bagi Anda, beberapa botol minuman keras ini saja sudah cukup. Apakah kamu buta anjing? Apakah kamu tahu siapa aku ini? Saya kesini mau makan. Kenapa harus The film mengantai? was translated and narrated by M. Dari mana Media. datangnya orang tua ini berani mencampuri urusanku? Apakah kamu ingin mati? Saya pasti akan mengurus masalah ini. Tetua yang terhormat, serahkan masalah ini kepada saya.
Anda tidak perlu repot-repot dengan beberapa sampah ini. Belum dewasa, tapi berani membela orang lain. Aku bersumpah aku akan mengambil nyawamu. Suruh petugas keamanan Anda mengusir mereka. Terima kasih. Mengapa kau menyelinap keluar untuk minum lagi? Sudah berapa kali ku bilang padamu, kau tidak boleh minum alkohol dalam kondisimu saat ini. Xiaoya, tolong jangan marah. Dakik benar-benar tidak bisa menahan diri. Saya minum sebanyak apapun tetap baik-baik saja. Lihat, bukankah saya baik-baik saja sekarang? Kau, Nona Gu lama tidak bertemu. Apakah Anda masih ingat saya? mengapa kau di sini? Restoran ini dimiliki oleh teman saya. Saya hanya kebetulan datang untuk makan. Saya yang memberikan minuman keras itu kepada kakek Anda. Itu tidak akan berdampak negatif pada kesehatannya. Anggur obat itu tidak berpengaruh padaku. Berbeda jika kakek Anda meminumnya. Akan ada hasil yang tidak terduga. Kau tahu tentang penyakit kakekku. Lalu bisakah kau menyembuhkannya? Kalau begitu, Dokter Yi, apakah Anda ada waktu hari ini untuk ikut pulang bersama kami? Saya tidak ada waktu hari ini. Saya harus pulang mungkin lain hari. Baiklah, kami akan menunggumu di rumah di hari lain. Keluarlah, kau sudah cukup lama mengikutiku. Berhentilah bersembunyi. Saya awalnya ingin membiarkan kamu menghirup udara segar dunia fana ini sedikit lebih lama. Tetapi karena kamu begitu bersemangat untuk bertemu Raja Neraka, maka saya akan mengabulkan keinginanmu. Saya tidak menyangka kamu bisa menemukan saya. Sepertinya kamu benar-benar punya kemampuan. Di mana warisan medis dan seni bela diri keluarga Ye? Serahkan segera. Kau sebenarnya siapa? Kamu tidak pantas mengetahui identitas saya. Bersikaplah masuk akal dan serahkan warisan itu. Kalau tidak, saya akan membuat kamu berharap mati. Sepertinya itu di luar kemampuan Anda. Kematian sudah dekat tapi mulutmu masih lantang. Mungkinkah orang ini ketakutan setengah mati? Hanya itu saja. Ada apa kau takut? Selama kau memberitahuku siapa dalangnya dan berlutut di tanah untuk bersujud kepadaku 3 kali, aku akan mengampunimu. Kamu tidak mungkin Yi Shifeng. Pada saat kecelakaan mobil itu, kamu jelas hanya orang biasa. Tidak mungkin kamu telah berkultivasi hingga level ini. Apa maksudmu kecelakaan mobil? Apakah kamu berpura-pura bodoh atau tidak? Begitu kau tertangkap, aku bisa memaksamu bicara. Nak, meskipun kamu mungkin punya beberapa trip. Ketika saya benar-benar mulai bertarung, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan hidupmu. Pil kekuatan ilahi ini telah meningkatkan kekuatan saya 5 kali lipat. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan saya. Apa tidak berani bertindak? Sekarang giliranku untuk maju. Bagaimana dengan itu? Apakah kau siap untuk berbicara baik-baik denganku sekarang? Siapa sebenarnya dirimu? Bahkan jika saya mati, saya tidak akan memberitahumu. Siapa sebenarnya dirimu? Apa tujuanmu datang mencariku? Kami adalah pembunuh dari Gerbang Yanluo. Gerbang Yanluo adalah organisasi pembunuh dengan warisan seni bela diri. Lei Potian mengirim kami untuk menangkapmu. Dia curiga bahwa warisan keluarga Ye yang tidak ditemukan saat itu sekarang ada padamu. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada keluarga Ye? Beberapa tahun lalu organisasi menerima kabar tentang warisan keluarga Ye. Jadi kami ingin mencari petunjuk dari anggota keluarga Ye. Pada akhirnya kami tidak menemukan apa-apa. Orang tuamu mati di tangan kami. Lalu kami memalsukannya sebagai kecelakaan mobil. Di mana sebenarnya Lei Potian? Dia akan datang mencarimu. Yi Jingeng, saya akan menunggumu di bawah.
Mari kita lebih pelan saat masuk. Tuan Tua Wen saat ini sedang membantu kakek saya dengan perawatan dan pemeriksaan rutin. Mungkin belum selesai. Baiklah. Bukankah sudah saya katakan, kalau tidak penting, jangan mengganggu saya. Maafkan saya Tetua Wen. Dia juga seseorang yang saya undang untuk mengobati kakek saya. Mohon maafkan kami. Ya, ini adalah Wen Zhongqi, salah satu tangan dewa dari 3 negara besar, Tuan Tua Wen. Dia telah merawat kakek saya selama ini. Ini adalah Dr. Ye yang disebutkan oleh Lu Tua kemarin. Dia benar-benar muda. Bukan berarti saya orang tua ini melebih-lebihkan, tetapi Anda datang ke tempat yang tepat hari ini. Pelajari dengan cermat, dan amati dengan seksama. Tunggu sebentar Tuan Tua Wen. Kau menggunakan teknik jarum 7 bintang. Anda benar-benar tahu ini adalah teknik jarum 7 bintang yang legendaris. Anak muda Anda memiliki pandangan yang tajam. Seandainya saja itu adalah teknik jarum 7 bintang yang asli, penyakit Lu Tua pasti akan diselamatkan. Sayang sekali, saya hanya tahu fragmen dari teknik jarum 7 bintang. Teman muda, bagaimana Anda tahu saya menggunakan jarum 7 bintang? Teknik. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku melihat teknik jarum 7 bintang. Aku benar-benar belum pernah melihat siapapun menggunakan teknik jarum 7 bintang, tapi itu tidak berarti aku tidak mengetahuinya. Teman muda Ye, apakah yang baru saja Anda katakan itu benar? Aku tidak punya alasan untuk menipumu, bukan? Tuan Ye, tolong. Tuan Tua Wen, aku belum mencapai titik untuk mencabut. Jarum-jarum itu. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah teknik jarum 7 bintang yang asli. Saya orang tua ini seumur hidup saya. Akhirnya menyaksikannya. Dokter Ye, bagaimana keadaan kakek saya sekarang? Nona Gu, kakekmu tidak lagi dalam bahaya serius. Dia akan segera bangun. Tolong bantu aku membawakan baskom itu. Baik. Nona Gu, pergi dan bantu kakekmu berdiri. Kakek. 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 Tuan Tua Lu, jika kau tidak segera berbicara, cucumu akan menyalahkanku. Hentikan. Apa saya tidak mengenal Muna? Orang-orang di ruangan saya ini digabungkan pun belum tentu bisa mengalahkan Anda. Kakek-kakek Anda sudah sembuh total sekarang. Saya tidak benar-benar sakit sejak awal. Kalian semua hanya membuat keributan. Tuan Tua Wen, cepat datang dan bantu periksa kakek saya lagi. Sembuh. Sembuh total. Keterampilan ilahi. Benar-benar menakjubkan. Dr. Yale,
Terima kasih. Jika di masa depan Anda benar-benar membutuhkan saya untuk menangani sesuatu, ingatlah untuk menghubungi saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tuan tua. Sebenarnya aku butuh bantuanmu. Group Laysen. Dr. Yale. Jangan khawatir, pembangunan pabrik akan saya tangani. Kalau begitu aku berterima kasih sebelumnya. Baiklah, orang tua ini baik-baik saja sekarang. Pergilah dan urus apapun yang perlu kalian urus. Kakek saya ingin tinggal di sini dan menemani Anda. Anak baik Anda sudah sibuk berlarian. Anda harus istirahat. Selain itu tidak mudah bagi Dr. Yale untuk datang ke sini. Setidaknya Anda sebagai tuan rumah perlu menjamu, saya bukan. Tuan tua lu tidak perlu. Aku harus bergegas pulang sebelum gelap. Pulang? Kenapa harus pulang? Keluar dan jalan-jalan. Jika terlalu larut menginap saja di sini malam ini. Apakah Anda sama sekali tidak menghargai orang tua ini? Teman lama Dr. Yale ini dan saya. Ingin bertukar pikiran. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Tuan tua Wen, kau pasti merujuk pada teknik Terum 7 bintang. Jika kau ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Dr. Ye, Anda. Tuan tua Wen, tolong, jangan terlalu sopan. Kita berdua adalah dokter. Tujuan utama kita adalah menyelamatkan dan merawat pasien. Dan teknik jarum 7 bintang ini, jika tetap bersamaku potensinya akan sia-sia. Tapi jika aku mewariskannya kepadamu, kau mungkin bisa mempromosikan dan mengembangkannya. Terima kasih banyak, silakan. Kalau begitu kakek, kami akan pamit sekarang. Beristirahatlah lebih awal. Baiklah. Jifeng, Teman sekelas lama, untuk apa kau membutuhkanku? Kau tidak menjelaskan dengan jelas di telepon. Jifeng, saya hanya ingin Anda menemani saya bertemu seseorang. Siapa itu? Mengenai masalah yang terakhir kali, itu sudah diselidiki. Dalamnya adalah pamanku dan orang-orangnya. Kakek sudah mengusir mereka semua. Grup ini sekarang di bawah manajemen saya. Baiklah, kau sekarang cukup hebat, nyonya kaya raya. Jangan khawatir, kakakmu yang kaya akan menjagamu. Orang yang kita temui kali ini adalah rekan bisnis. Aku sudah lama memohon padanya, sebelum saya berhasil menghubunginya. Direktur AI. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan bisnis keluargamu. Kau harus membuat keputusanmu sendiri mengenai hal ini. Saya dengar dia agak mesum. Apakah Anda yakin tega membiarkan wanita lemah seperti saya pergi menemuinya sendirian? Baik. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah, mari kita cepat-cepat pergi kalau begitu. Namun Anda harus mengganti pakaian Anda ini. Baiklah Direktur AI, aku akan mendengarkanmu. Ketika Anda punya waktu dan dari diri Anda lebih sering. Lihat, bukankah Anda seorang pemuda yang tampan? Aku hanya mengenakan ini untuk bekerja sama denganmu, bukan? Biasanya aku tidak akan repot-repot berpakaian seperti ini. GT itu berarti saya cukup penting. Jika kau ingin berpikir seperti itu juga tidak masalah. Baiklah, mari kita cepat-cepat pergi. Tidak sopan membiarkan orang menunggu lama. Kenapa kau memilih bertemu mereka di sini? Ya, apakah ada masalah? Anda tidak khawatir seseorang mungkin memanfaatkan saya? Selain itu, bukankah Anda ada di sini tepat di sebelah saya? Atau apakah Anda cemburu? Halo, saya mencari Tuan Hu. Tunggu sebentar.
Nona Aisaye adalah orang yang Anda cari Hu Tiansheng. Itu kau. Apa kalian berdua saling kenal? Tidak baik. Kami baru saja berurusan satu sama lain beberapa kali. Halo Tuan Hu. Saya mewakili grup Pei di sini untuk membahas kerjasama. Nona Ai, saya tahu tentang Anda. Suatu kehormatan akhirnya bertemu Anda. Bosku mengalami cedera di tangannya, jadi dia tidak bisa berjabat tangan dengan orang lain. Aku akan melakukannya atas namanya. Saya tidak tahu. Dokter Agung Ye, sejak kapan Anda menjadi karyawan grup Ai? Nona Ai, perilaku Anda terkesan tidak tulus. Tuan Ho, kali ini saya membawa ketulusan 10.000%. Saya benar-benar bisa menjamin bahwa Benarkah saya belum melihat tanda-tandanya? Tuan Wu, produk kami saat ini baik dinilai dari kinerja maupun efektivitas. Memiliki daya saing yang luar biasa. Kali ini jelas merupakan pilihan yang saling menguntungkan. Tuan Hu, mengenai kerjasama ini, apa pendapat Anda? Pendapat? Apakah Anda benar-benar ingin mendengar pendapat saya? Pikiran saya sangat sederhana. Habiskan malam bersamaku. Saya akan menyetujui semua permintaan Anda. Tuan Hu, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Nona Ai, saya sudah sering melihat wanita seperti Anda. Jangan berpura-pura malu-malu di sini. Jika Anda sudah memikirkannya, suruh Ye Zhifeng pergi duluan. Saya akan membiarkan Anda menghabiskan malam yang sangat tak terlupakan di sini. Dasar bajingan. Saya sama sekali tidak akan setuju. Nona Ai, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Sekali terlewat kesempatan ini takkan kembali. Saya di sini bernegosiasi atas nama Direktur Lei. Anda harus tahu. Grup Ai Anda, di hadapan grup Lei Shen kami, hanyalah rentan terhadap satu pukulan. Kau, Yi Zhifeng. Saya sedang berbicara dengan Nona Ai. Apa urusanmu? Lepaskan. Menyebalkan. Ye Zhifeng, beraninya kau memukulku. Apakah kau tahu siapa saya? Kau tidak lebih dari seekor anjing di samping Lei Botian. Singkirkan tatapan arogan di wajahmu itu. Aku lihat tidak ada yang berani berurusan denganmu. Kau telah menyinggung grup Lei Shen kami. Tidak akan ada tempat bagimu di seluruh kota Yuanhua dan teman-teman di sekitarmu ini. Saya ingin mereka mengalami kegagalan semua bisnis mereka. Apakah kau tahu nasib apa yang menanti Lei Hao? Itu adalah kau. Aku akan mengampuni hidupmu untuk membiarkanmu kembali dan memberitahu Lei Botian untuk menunggu dengan sabar di rumah. Aku akan ke rumahnya dan mengakhiri hidupnya. Ayo pergi, bos besarku. Ini bukan urusan kita. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya, Tuan Muda. Beraninya saya berbohong kepada Anda. Surga terbuka, tapi kau memilih tidak melangkah ke sana. Neraka tak berpintu, kaulah yang masuk sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir saya tidak bisa berurusan denganmu? Kemarilah. Kau bisa mengirim orang untuk mengambil barang besok. Gudangnya penuh dengan barang. Bagus sekali. Saya sudah lama selesai menyiapkan kemasan untuk anggur obat. Saya hanya menunggu hari ini. Barang itu akan segera diambil orang saya. Anggur obat kita akhirnya telah memasuki pasar. Kita menunggu terlalu lama untuk hari ini. Saya percaya bahwa anggur obat kita pasti akan menggemparkan seluruh negeri. Bagus. Ayo mari kita bersulang. Ayo, mari kita bersulang. Mari kita bersulang. Hai, Apakah kau tahu di mana Xiaoya? Dia hilang. apa? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Baiklah. Aku mengerti.
Bos kita hilang. Apa bosmu juga hilang? Aku mengerti. Baiklah, Kakak Kie, apa yang terjadi? The film was translated and narrated by M Media. Ye Shifeng, benarkah itu? siapa kau? Kau membunuh begitu banyak bawahan saya. Dan kau tidak tahu siapa saya. Kau adalah Lei Potian. Sejujurnya semua wanitamu ada di tangan saya. Jika kau tidak ingin mereka mati, maka bawalah warisan keluarga Ye ke pabrik terbengkalai di luar kota. Ingat, kau harus datang sendirian. Jika gagal, keselamatan mereka tidak terjamin. Kakak Ye, Lepaskan aku. aku tak menyangka bocah Yi Sheven begitu mujur soal wanita. Sampai-sampai memiliki beberapa wanita seperti kalian. Yang ini bagus. Kau jalang terkutuk. Kau berani kurang ajar bahkan di sini. Kau pasti tak menduga hari ini akan jatuh ke tanganku. Hari ini tepat di depan Yi Sheven, si udik itu. Saya akan memilikimu. Hentikan. Mereka masih berguna. Aku di sini, bebaskan mereka. Shifeng, cepat pergi, jangan khawatirkan kami. Pergi. Bisakah kau pergi? Kalian bahkan hampir tidak bisa melindungi diri sendiri. Di mana warisan keluarga Ye? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apakah kau masih berpura-pura bodoh denganku? Kau mungkin tidak tahu bahwa orang tuamu mati di tangan saya. Hari ini saya akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan mereka. Serang dia. Sekelompok sampah tak berguna. Yi Sheven. Di mana warisan keluarga Ye? Itu. Warisan keluarga Ye. Itu ada di Ye. Warisan keluarga Ye. Bin. Ye Shifeng, kau jangan mendekat. Ye Shifeng, kau tidak boleh mendekat. Jika tidak, saya akan membunuhnya. Bebaskan mereka. Kakak. Aku datang terlambat. Kakak Ye, orang terkaya Dong Chuan itu tertarik bertemu. Apa yang terburu-buru, biarkan dia menunggu. Tunggu sampai aku selesai makan semangkuk tahu yang digilingkan oleh adikku ini. Baru kita bicara.